Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Kemarin sudah dijelaskan tentang memuliakan ulama, tokoh dan lain sebagainya. Intinya kita kalau ingin memiliki akhlak yang baik, maka diantaranya adalah memuliakan ulama, tokoh, orang sepuh di sekeliling kita. Hal ini bagian dari memuliakan Allah Ta'ala. Jadi memuliakan ulama, orang sepuh, tokoh, itu juga mengagungkan Allah Ta'ala. Sekarang babu ziyarati ahlil khair wa majalisatihim wa sahbatihim wa mahabbatihim wa talabi ziyaratihim wa du'a minhum wa ziyaratil mawadi' al-fadilah. Sekarang menuju ke bab lain, yaitu bab ziarah kepada orang baik, duduk dengan mereka, bersahabat, mencintai mereka. Jadi ada dasarnya kalau orang-orang NU itu biasanya ada budaya sowan ke kiai. Sowan kepada kiai, kepada guru kita, kadang dengan membawa sesuatu, entah itu barang atau berbentuk uang. Ini ada dasarnya. Makanya kalau ilmunya orang NU itu komplit ya. Komplit. Jadi ada ziarah kepada guru, kepada ulama. Dan itu tidak harus ada perlunya. Tidak harus ada perlunya minta umpamanya ini. Minta jimat. Tidak harus begitu. Minta doa pun juga dianjurkan ini. Wa talabi ziyaratihim wa du'ai minhum. Jadi datang kepada ulama, kepada guru kita, itu memang dianjurkan. Doakan kiai saya mau menikahkan anak. Doakan kiai saya mau membeli rumah. Doakan kiai saya mau usaha. Itu dianjurkan, ini dasarnya. Nah, di masa sekarang juga walaupun bukan guru datang ke kiai, minta doa dan dukungan. Nah, ada tambahannya. Minta doa dan dukungan apa? Mau mencalonkan jadi gubernur, bupati, DPR dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi masalah sekarang ketika mau nyalon begini bawa uang. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Ada yang mengharamkan, ada yang memperbolehkan. Kiai ini buat sedekah untuk kiai. Nah, sedekah tapi ada perlunya, ada maunya. Katanya Kiai Marzuki Mustamar Malang, mantan ketua NU Jawa Timur. Kalau nerima uang kayak gituan, katanya Kiai Marzuki ini ya, mantan ketua NU Jawa Timur, kalau nerima uang kayak gituan, ada orang nyalon minta doa, kemudian tidak minta doa, bilangnya sedekah. Tapi sedekah ada maunya. Bagaimana itu? Katanya Kiai Marzuki Mustamar, itu namanya uang remang-remang. Mau ngomong halal itu kayaknya berbau sogoan, mau mengatakan sogoan bilangnya sedekah. Jadi subhat ya, tidak jelas halal haramnya, subhat.
remang-remang. Katanya beliau, kalau nerima uang itu, kemudian dibuat makan, dibuat beli beras atau yang lain, maka akan menjadi beras yang remang-remang. Ketika dimakan kemudian menjadi sperma, maka spermanya juga remang-remang. Ketika dia berhubungan badan suami istri, jadi janin, janinnya remang-remang. Ketika sudah jadi anak keluar, anaknya juga remang-remang. Nah, setelah agak besar anaknya nakal luar biasa. Di tempat ngaji nakal, di tempat sekolah nakal, di rumah juga nakal. Ya ini memang hasilnya makan rezeki yang remang-remang. Ini katanya Kiai Marzuki Mustamar, bukan kata saya. Nah, bagaimana? Ya terserah kita mau pilih. Pilih mau ingin mencetak anak yang remang-remang atau yang tidak. Nah, itu aja wis pilihannya. Jadi bagaimana? Ya terserah wis. Ngomong riswah sogoan, ngomongnya yang memberi bilang sedekah. Mau bilang ini sedekah, berbau sogoan. Jadi akhirnya rezeki itu, uang remang-remang. Bagaimana ini? Ya terserah wis. Mau yang remang-remang atau yang jelas-jelas aja. Di sini memang dianjurkan datang kepada ahlul khair, orang baik, ulama, tokoh yang dianggap baik. Duduk mencintai, ya boleh apa? Memang dianjurkan. Nah, di sini dijelaskan juga datang kepada orang baik itu ya tujuannya ya baik, kadang mencari ilmu, belajar ilmu agama, belajar ilmu akhlak dan lain sebagainya. Nah, ini memang dianjurkan kepada guru ngaji kita ya. Dulu yang ngajarin Alif Bata Al-Fatihah ini seharusnya itu didahulukan daripada yang lain. Karena apa? Yang lain itu cuma ngikut-ngikutin ya. Contoh ya, kita punya guru ngaji Alif Bata surat Fatihah sampai kita bisa baca surat Fatihah gara-gara guru ngaji di kampung kita. Tiba-tiba setelah besar guru ngaji kita yang ngajari Fatihah yang setiap hari, setiap sholat dipakai, gak dihiraukan. Ini yang kurang benar. Salah kaprah. Kebanyakan orang sekarang itu salah kaprah. Lebih mengagungkan orang alim atau gurunya yang di pondok pesantren. Saya tidak melarang mengagungkan guru ngaji di pondok pesantren. Tidak. Cuman jangan lupa. Guru ngaji yang dulu ngajari Alif Bata dan Al-Fatihah. Kalau saya gurunya siapa guru ngaji saya? Guru ngaji saya almarhum sudah meninggal dunia. Siapa? Ayah saya sendiri. Jadi ya di antara untuk berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru karena sudah meninggal, ya datang ke kuburannya mendoakan. Ya, saya memang ngajinya Alif Batanya itu ke orang tua. Enak begini, ngaji sama orang tua, enak itu. Sama-sama enak, orang tuanya enak mendapatkan pahala terus mengalir karena dipakai. Membaca surat Fatihah kan terus dipakai. Kemudian anaknya juga enak. Berbaktinya itu satu kali langsung dua. Berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru. Ahlul khair. Enak, makanya kalau bisa mengajarkan anak ngaji itu usahakan diajari sendiri. Kalau bisa, kalau tidak bisa ya serahkan kepada ulama atau ustadz sekitar. Memang yang wajib itu mengajari orang tuanya. Cuman orang tuanya karena tidak bisa dititipkan kepada ustadz atau ulama sekitar. Kalau dia bisa ngajari sendiri, wah luar biasa itu. Luar biasa, aset akhirat yang luar biasa. Pahalanya ngajar, pahalanya kemudian anaknya baca Al-Quran, baca Fatihah setiap sholat, wes luar biasa. Terus sampai anak kita meninggal, aset itu. Makanya usahakan
mengajari anak itu alif ba ta Fatihah itu usahakan ajari sendiri. Kalau udah bisa ya namanya udah bisa diajarkan atau dititipkan kepada tempat ngaji. Nah, makanya di sini ziarah kepada ahlul khair orang yang baik duduk bersahabat mencintai dan minta doa dari mereka sekaligus datang ke tempat-tempat fadilah itu dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita ini di istilahnya orang NU itu ziarah kiai, ya itu berarti ahlul khair yang disebut di sini. Ziarah guru berarti datang kepada gurunya yang berilmu. Atau ziarah ke tempat yang fadilah, yang utama. Contohnya ya ke Mekah, ke Madinah. Kalau tidak bisa ke sana, ya ziarah ke kuburannya para wali. Ya ziarah aja, tidak usah minta-minta ke wali itu, tolong wali saya punya hajat. Tidak usah minta gitu. Ya ziarah, berdoa dengan barokahnya orang yang ada di kuburan tersebut. Kemudian ziarah kepada wali, kepada ustadz, kepada kiai ini, ya usahakan mendapatkan ilmu, mendapatkan nasihat dari ulama atau kiai tersebut. Jangan ziarah kemudian bukan membawa ilmu, tetapi membawa dosa. Jangan ya, jangan. Siapapun saja, kalau ziarah kepada siapa saja, kepada ustadz, kepada kiai, tapi bukan untuk mendapatkan kebaikan darinya. Tujuannya apa? Pak mendepak omong, Pak mana ya? Pak mendepak berita yang enggak baik, berita rasan, ya tidak baik, tidak boleh begitu. Walaupun kita mau ziarah kepada ahli khair atau ulama, tidak usah. Siapapun salah kalau ngerasa nih Pak mendepak omong yang sebenarnya itu tidak baik, ya juga tidak baik. Walaupun ziarahnya kepada kiai, dosa sama saja ya. Tidak kemudian kalau rasan-rasan sama kiai sama ustaz tidak dosa, tidak begitu, dosa juga. Malah lebih dosa karena apa? Karena ngerti rasan-rasan itu dosa kok masih aja dilanjutkan. Menjadi orang yang tidak lebih baik lagi datangnya itu, malah menjadi tidak menjadi orang yang baik, tapi menjadi orang yang tidak baik. Namo kabar sabaraki ngabarima ziarah kemana? Ziarah ke situ. Ya ini yang ziarah yang salah. Yang benar bagaimana? Mencari ilmu dari kiai atau ulama tersebut. Kemudian ya, kalau kita ini tidak kumpul dengan ulama ya, nama kiai yang mempunyai ilmu bermanfaat, hati kita itu akan keras. Karena apa? Hati kita tidak pernah disirami ilmu agama. Akhirnya apa? Keras. Selain keras, tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Ketika dikasih tahu, marah, emosi. Jangan sapa, gitu. Cari sopo, gitu. Cari gitu. Jadi usahakan kita ini ziarah kepada ahli khair, orang yang baik, kalau bisa mendapatkan ilmu darinya agar supaya kita menjadi lebih baik. Kalau kita menjauh dari ulama, dari kiai, hati kita itu keras. Walaupun kita ahli ibadah itu keras itu. Kardiman, pasti itu. Karena apa? Ya itu tadi. Tidak dapatkan ilmu manfaat dari ulama, akhirnya ya itu. Karapetibi mulolo. Ya lihat guys, kalau ada orang yang sering karapetibi mulolo, tanda itu kurang ngaji ya, kurang mendekat kepada ulama, kepada kiai yang ahli ilmu. Kalau mendekat paling tidak ya, mendengarkan pengajian entah di mana aja di mana aja. Di TV, di radio, di media sosial atau pengajian di mana saja. Insya Allah lama kelamaan hati kita itu lembut, mudah untuk menerima kebaikan, mudah untuk menerima kebenaran. Tapi kalau sudah jarang ya datang ke orang baik, datang ke ulama, ke kiai,
apalagi jarang ngaji ya. Ngaji di mana saja, bukan hanya di masjid saja. Di mana saja. Di TV boleh, internet boleh, YouTube boleh ya. Boleh, asalkan pengajiannya itu baik, maka dari situ kita akan menjadi orang yang memiliki hati yang lembut, mudah menerima kebenaran, dan tidak menjadi orang yang kardiman, karabetibi, bokon, nyawa. Coba wis rasakan, sering-sering ngaji. Ikut pengajian, mendengarkan, jangan omong TV. Beda kalau datang ke pengajian, kiainya, bu nyainya ceramah, yang di belakang ceramah juga. Banyak, banyak begitu itu ya. Begitu. Jadi di sana ceramah, kiainya serius, ustadznya serius, ustadzanya serius, di belakang ceramah juga, ceramah sendiri-sendiri. Ini memang datang ke pengajian, tapi coba nggak ada efek itu. Saya yakin orang yang begitu itu tidak ada efek. Hatinya tetap keras itu. Lihat deh. Jadi kalau datang ke pengajian rajin, tapi ngomong TV, ngomong dewe ya. Setiap ada pengajian ngomong dewe, delokan wes. Mesti hatinya tetap keras itu. Ndak guna gitu ya, ndak guna. Makanya kalau datang ke pengajian di mana-mana usahakan mendengarkan, jangan bicara sendiri. Walaupun Anda ya kita semua ini kurang suka dengan yang ceramah. Tapi kalau sudah ngomong sendiri itu sudah akhlaknya kurang baik. Siapa saja, walaupun saya juga gitu ya. Ngomong sendiri umpamanya, ngomong sendiri terus-terusan sampai selesai. Beda kalau ngomong sendiri sebentar umpamanya ada bisik-bisik, ambilkan kue. Nah, kan ngomong sebentar, ambil kue. Kalau ngomong sak terusnya mulai ceramah awal sampai akhir ngomong sendiri, ceramah sendiri juga. Ini saya yakin ikut pengajian begini ini tidak ada efeknya untuk kebaikan dirinya. Gungkor norok gitu ya, norok. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.